Halo Sobat Investor, di video ini saya akan melanjutkan membahas strategi investasi untuk tahun 2021 dan di episode sebelumnya saya membahas kapan waktu terbaik untuk membeli reksadana saham. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 8 langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan dari awal sampai memutuskan untuk membeli suatu saham, juga beserta dengan contoh-contohnya. Dan semoga ini bisa membantu sobat investor sekalian yang memutuskan untuk berinvestasi pada saham-saham individu sendiri yang ditujukan untuk mengalahkan indeks, meskipun untuk mengalahkan return index atau beat the market itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya juga akan memberikan update singkat terkait dengan portfolio dana pensiun saya di Bibit yang pada minggu ini naik tipis seiring juga dengan kenaikan IHSG. Dan yang terakhir, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat investor sekalian baik di kolom komentar maupun di server diskusi Discord. Sobat investor, menanggapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan membahas strategi investasi saham saya di tahun 2021 ini yang tentunya tidak akan banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya ya. Sebelum sobat investor membeli saham, sobat investor harus pahami bahwa sebenarnya ada 2 strategi dalam berinvestasi saham jangka panjang. Yang pertama adalah beat the market yang selama ini kita bahas sepanjang podcast ya. Kita berinvestasi di reksadana indeks, kita gunakan sistem dollar cost averaging, dan strategi itu sudah saya jelaskan di episode-episode sebelumnya. Nah sekarang, alasan orang untuk membeli saham adalah ketika dia pede atau confident bisa membangun portfolio saham yang bisa mengalahkan market atau indeks di sini. Nah, di sini saya akan menceritakan 8 langkah yang saya gunakan sampai saya memutuskan untuk membeli suatu saham. Yang pertama, saham yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Jadi ada 700 saham lebih. Dan sebagai seorang part-time investor yang juga perlu bekerja, maka saya tidak punya waktu untuk menganalisa satu persatu dari perusahaan. Sehingga langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan yang namanya stock screening. Dari stock screening tersebut kita akan memberikan kriteria-kriteria sehingga 700 saham tadi itu bisa diperkecil atau dikerucut menjadi 20-30 saham saja. Kita akan bahas stock screening selanjutnya di belakang ya. Dan langkah kedua setelah kita berhasil memangkas 700 saham menjadi 20-30 saham, kita akan mengajukan 2 pertanyaan cepat, yaitu dari 20-30 saham tadi, apakah saya tahu sektornya? Dan yang kedua, apakah saya tahu atau pernah pakai produknya? Nah, apabila salah satu dari 2 ini saya tidak tahu, maka dengan cepat saya akan pangkas. Oke, dari 20-30 saham tadi, maka itu akan menjadi 10-15 saham. Nah, dari 10-15 saham, kita lakukan langkah ketiga, yaitu kita lakukan yang namanya analisa fundamental untuk menentukan apakah ini bisnisnya itu bagus atau tidak. Dan saya sudah menjelaskan hal ini secara panjang lebar di 3 video di seri DBI episode 31-33. Dari hasil analisa fundamental atau menemukan good business, maka harus ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab kembali. 1, apakah setelah kita menganalisa perusahaan tersebut, kita benar-benar mengerti model bisnisnya dan yakin kalau perusahaan ini punya nilai terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke menghitung nilai wajar dari perusahaan. Nah, yang kedua, apakah perusahaan ini secara historis baik? Secara historis ini artinya dilihat dari 5-10 tahun terakhir. Baik di sini juga ada 3 kriteria bagi saya ya. Yang pertama adalah sehat, profitable, dan bertumbuh. Dan hal-hal ini bisa kita lihat dari laporan keuangan yang ada di masa lampau di 5-10 tahun terakhir. Dan pertanyaan ketiga ini yang paling penting kalau menurut saya, apa yang membuat historis yang baik tadi akan tetap terulang lebih baik di masa depan? Dan ini analisanya berbeda dari nomor 2 yang lebih ke arah kuantitatif, lebih ke arah menghitung rasio atau angka. Ini lebih bersifat kualitatif. Kita harus bisa mengidentifikasi apa kekuatan dari perusahaan tersebut, apa economic mode-nya, bagaimana prospeknya ke depan. Nah dari sini 10-15 saham tadi akan menjadi 5-10 saham. Dan berikutnya masuk ke tahap keempat, yaitu kita melakukan yang namanya valuasi untuk mengetahui apakah bisnis tersebut itu murah atau tidak. Dan
Ada 3 step di sini. Yang pertama adalah kita menentukan berapa PE ratio wajarnya. Saya memakai PE ratio di sini untuk memvaluasi perusahaan. Karena perusahaan yang baik menurut saya itu cukup kita bisa lihat dari kemampuan dia untuk mencetak laba. Saya tidak di sini membeli perusahaan-perusahaan yang dijual di bawah nilai bukunya, tapi saya fokus kepada bisnisnya. Sehingga menurut saya PE ratio wajar saja sudah cukup di sini. Yang kedua, berapa earning wajarnya? Bukan earning pada saat bisnisnya di puncak, bukan earning pada saat COVID ini turun banyak, tapi earning wajar yang merefleksikan fundamental jangka panjangnya. Nah, setelah itu barulah kita menghitung value di mana PE wajar kita kalikan dengan earning atau laba wajarnya berapa. Dan memang di masa lalu saya menggunakan 2 pendekatan ya, ada yang namanya relative valuation dan yang kedua adalah discounted cash flow atau intrinsic valuation. Namun hati-hati, 2 ini ada weakness-nya. Yang pertama adalah relative valuation. Pendekatan ini sangat cocok apabila apa yang terjadi di masa lalu itu akan sama dengan yang terjadi di masa yang akan datang. Dan dari bisnis-bisnis yang selama ini saya teliti, ada banyak kemungkinan valuasi di masa lampaunya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ada banyak hal yang misalnya ada perubahan prospek, ada perubahan pertumbuhan di mana pada saat 5-10 tahun yang lalu perusahaan tersebut masih relatif kecil dan sekarang sudah menjadi lebih besar dan industrinya sudah menjadi lebih mature sehingga penilaian relatifnya terhadap PE maupun PBV-nya itu akan menjadi lebih rendah di masa depan. Dan untuk discounted cash flow ini metode yang sebenarnya sangat bagus tapi butuh asumsi yang banyak. Sehingga ketika kita salah dalam menentukan asumsi, yang terjadi adalah kita bukan mendapatkan valuasi yang akurat tapi valuasi yang totally salah gitu. Jadi ada quotes yang menarik yang saya dapatkan, lebih baik kita secara kasar valuasi kita benar daripada secara tepat valuasi kita itu salah. Nah, ini yang bisa terjadi pada discounted cash flow. Kita bisa secara tepat valuasinya itu salah atau melenceng karena asumsi yang kita pakai itu bisa jadi tidak kita pikirkan dengan matang-matang melainkan hanya melihat data-data saja. Dan kembali ke step berikutnya ya, di step kelima yaitu price kurang dari value, ya atau tidak. Apabila ternyata price atau harganya itu kurang dari value yang kita hitung, maka kita masukkan ke dalam buy list di step ke-6 atau list untuk membeli. Apabila tidak, maka kita masukkan ke watch list. Jadi saham tersebut mungkin akan mahal, tapi suatu saat bisa jadi karena krisis ataupun karena sentimen jangka pendek, maka harga tersebut akan menjadi murah dan bisa masuk ke list daftar beli kita. Dan berikutnya dari buy list tadi, yang ketujuh adalah kita menghitung berapa margin of safety yang kita butuhkan. Jadi apakah tingkat murahnya atau tingkat diskonnya terhadap nilai itu lebih besar pada margin of safety yang kita tentukan. Dan penentuan margin of safety ini bisa berbeda-beda tiap investor ya. Ada yang mungkin 30%, ada yang mungkin 50%, ada yang mungkin cuma 20%. Nah itu silakan sobat investor tentukan sendiri. Dan langkah ke-8 adalah langkah yang sangat penting dan di sini itu baru saya lakukan di 2-3 tahun terakhir, yaitu saya memberikan pertanyaan atau final question. Apa yang membuat saya seberuntung ini sehingga kesempatan ini datang kepada saya? Di 5 tahun pertama saya berinvestasi, saya sebenarnya cukup naif ketika saya merasa perusahaan ini murah, maka ya memang pasar itu salah, saya yang benar, saya beli, harganya akan pelan-pelan kembali ke nilai wajar yang sudah saya tentukan, market harus mengikuti apa yang saya mau. Tapi ternyata ada banyak hal atau saya terlalu overconfidence ya, atau mungkin analisa saya kurang tepat atau banyak hal yang tidak saya perhatikan. Sehingga bisa jadi market yang benar. Dan ini yang saya terus-menerus tanyakan ketika saya membeli beberapa saham pada saat pandemi yang lalu. Mengapa kesempatan ini bisa datang ke saya? Dan salah satu kabar baiknya adalah ketika kesempatan itu datang karena terjadi kepanikan yang luar biasa dan itu menyebabkan semua harga saham turun, maka itu adalah salah satu indikator yang bagus bagi kita untuk kita membeli. Tetapi ketika perusahaan tersebut tiba-tiba turun dengan sendirinya padahal kondisi pasar pada saat tersebut
itu sedang baik-baik saja, maka silakan sobat investor tanya terus apa yang membuat kita itu seberuntung ini mendapatkan suatu perusahaan atau suatu bisnis yang bagus dengan harga yang murah. Ini untuk menghilangkan bias-bias kita atau overconfidence kita. Apakah kita masih ada PR yang belum kita kerjakan? Nah, setelah ini barulah kita memutuskan untuk kita membeli dan masuk ke portfolio. Oke, itu adalah ke-8 langkah-langkah yang saya lakukan sebelum saya membeli saham. Kita akan coba sama-sama melihat penerapan dari ke-8 langkah ini melalui contoh-contoh dari pembelian saham saya di tahun 2020. Oke, sobat investor, sesuai dengan janji saya akan menunjukkan contoh penerapan dari ke-8 langkah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan di sini saya akan menunjukkan 3 periode ya ketika saya membeli saham. Periode pertama adalah periode ketika di akhir bulan Maret 2020. Yang kedua adalah di pertengahan bulan Mei 2020. Dan yang ketiga adalah di akhir bulan ini. Dan saya sudah menyediakan juga spreadsheet di sini ya. Jadi sobat investor juga bisa mengikuti prosesnya, di mana saya akan menunjukkan step by step-nya dari langkah pertama sampai langkah 8. Nah, untuk langkah pertama sendiri adalah stock screening, di mana stock screening ini saya menggunakan Stockbit, dan ini adalah kriteria dari screening saya mulai dari market cap, pertumbuhan revenue, dividend payment streak, kemudian rata-rata net profit margin 5 tahun terakhir, average ROE dalam 5 tahun terakhir, dan juga debt to equity ratio. Dan setelah kita screen, kita akan menemukan ke-24 perusahaan, dan saya yakin sobat investor juga bisa sepakat ya bahwa mayoritas dari perusahaan yang masuk di screen ini adalah perusahaan-perusahaan yang baik. Dan saya akan coba pindahkan ya hasil dari screening saya. Oke, setelah langkah pertama kita akan melanjutkan dengan langkah kedua, yaitu kita menanyakan 2 pertanyaan cepat. Yang pertama, apakah saya tahu sektornya? Dan yang kedua, apakah saya tahu atau pernah pakai produknya? Nah, di sini saya berhasil memfilter kembali dari 24 perusahaan menjadi 15 perusahaan, dan tentu saja ini bersifat subjektif ya, karena pribadi saya dan pribadi dari sobat investor sekalian pasti berbeda. Saya berasal dari industri properti dan konstruksi, tempat saya bekerja. Mungkin sobat investor ada yang profesinya bergerak di bidang tambang gitu ya, atau di bidang industri. Secara singkat, saya banyak sekali memfilter perusahaan-perusahaan dari tambang dan juga dari televisi, karena memang saya tidak tahu dengan yakin model bisnisnya seperti apa, dan saya tidak yakin apakah saya bisa menganalisa perusahaan tersebut dengan cepat. Toh, bagi saya masih ada juga 15 perusahaan lainnya. Mengapa saya harus memaksakan untuk bisa tahu perusahaan-perusahaan tersebut? Nah, untuk langkah ketiga, itu adalah analisa fundamental. Jadi, di langkah ketiga ini, kita sebisa mungkin tahu apakah ini adalah bisnis yang bagus atau tidak, dan prospek ke depannya. Dan di sini saya juga memberikan penilaian kepada perusahaan dengan menggunakan suatu skala antara 0 sampai 100, di mana perusahaan yang menurut saya kualitas bisnisnya bagus, itu akan mendapatkan nilai lebih tinggi daripada perusahaan yang lainnya. Dan beberapa indikator-indikator yang saya gunakan itu adalah misalnya seberapa stabil perusahaan tersebut, sektornya seperti apa, kemudian dari historisnya seperti apa. Ini tentu saja bersifat subjektif, dan sobat investor juga tidak harus mengikuti apa yang saya lakukan. Kita akan lanjut ke langkah keempat, yaitu mengenai valuasi di sini ya. Untuk valuasi sendiri, memang ada beberapa langkah yang saya lakukan ya. Seperti yang saya sudah sempat jelaskan di sebelumnya, yaitu kita menentukan berapakah PE wajarnya dari perusahaan tersebut. Kemudian kita menentukan berapakah earning wajarnya dari perusahaan tersebut. Kemudian kita kalikan sehingga akan menjadi value. Dan sebelumnya memang saya sering menggunakan yang namanya relative valuation dan discounted cash flow, tapi seperti yang saya jelaskan di penjelasan sebelumnya bahwa apa yang terjadi di masa lalu belum tentu bisa juga terulang di masa depan. Sehingga kita harus melakukan pendekatan yang cukup rasional agar bisa menentukan fair PE sendiri. Saya memberikan kredit kepada Pak John Wen, di mana ketika saya datang ke seminarnya baru-baru ini di tahun 2020, saya mendapatkan pencerahan gitu ya untuk bisa menentukan fair PE. Pak John Wen punya cara sendiri yang jauh lebih simpel daripada saya. Silakan nanti bagi sobat investor yang ingin tahu cara dari Pak John Wen untuk mengkontak Pak John Wen dan untuk tahu kira-kira kapan seminar berikutnya. Selain dari pendekatan dari Pak John Wen tersebut, saya juga menggabungkan dengan beberapa buku yang saya baca di akhir-akhir ini. Saya menggunakan buku Pitch the Perfect Investment, di mana dia mengatakan bahwa value itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah cash flow, dan beserta dengan growth-nya. Yang kedua adalah tingkat uncertainty dari perusahaan, dan yang ketiga adalah time value of money, di mana perusahaan yang memang
cash flow-nya itu sangat bertumbuh dan juga tingkat uncertainty-nya kecil, maka secara time value of money tidak mungkin PE-nya itu dihargai lebih rendah daripada yang cash flow-nya tidak menentu maupun yang tingkat uncertainty-nya tinggi. Nah, itu cara saya untuk melakukan penilaian. Mungkin nanti kita akan bahas di satu episode khusus ya terkait dengan hal ini ya. Dan setelah saya mengetahui value-nya, akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita lihat apakah price kurang dari value. Apakah pada tanggal 24 Maret, price-nya pada saat itu kurang dari value-nya. Dan di sini ternyata kita menemukan ada 11 perusahaan yang pada saat IHSG kalau tidak salah di sekitar 4.000, itu 11-11-nya bisa dianggap murah. Dan barulah setelah kita masuk ke step kelima, kita masukkan ke dalam yang namanya buy list perusahaan-perusahaan tadi gitu ya. Mungkin cuma Unilever yang price-nya itu masih di atas value bahkan pada saat itu. Setelah kita masuk buy list, kita akan masuk ke langkah ketujuh, yaitu kita melihat apakah diskon dari price terhadap value tadi itu lebih besar daripada margin of safety. Di sini saya menetapkan margin of safety-nya itu adalah 35%. Dan ternyata 9 perusahaan yang diskonnya itu lebih dari 35% di sini. Di step terakhir saya melakukan final question atau pengecekan terakhir, apa yang membuat saya sampai seberuntung itu kesempatan ini datang kepada saya. Saya memberikan pertanyaan kepada masing-masing perusahaan dan saya juga membuat model untuk pengambilan keputusannya sama mana yang saya beli ya. Jadi di sini apabila sobat investor lihat ini adalah kualitas dan ini adalah persentase diskon. Tentu saja kita berusaha untuk mencari perusahaan yang kualitasnya setinggi mungkin dengan diskon yang sebesar-besarnya. Dan pilihan saya akhirnya pada saat itu jatuh ke 3 buah perusahaan ya. Dan memang ini tergantung dari masing-masing dari sobat investor terkait dengan decision making ini ya. Ketiga perusahaan tersebut adalah Astra International, kemudian Bank BNI dan juga Pakuwon. Kalau kita lihat di dalam grafik ini, memang ketiga perusahaan ini, Pakuwon, BNI, dan Astra itu adalah perusahaan yang menurut saya dari segi kualitas dan diskonnya itu yang paling optimal. Nah, kita akan coba lihat contoh pembeliannya pada tanggal 24 Maret. Pertama kali mulai dari Astra terlebih dahulu ya. Ini adalah pembelian saya mulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 24 Maret. Oke, untuk perusahaan kedua itu adalah Bank BNI ya. Untuk Bank BNI sendiri mulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 24 Maret. Oke, untuk yang ketiga itu adalah Pakuwon. Oke, semoga sobat investor dengan contoh pertama saya akan menjadi lebih mengerti ya. Kemudian kita akan juga beralih ke contoh selanjutnya, yaitu pada pertengahan bulan Mei. Dan step by step-nya juga sama. Pada terakhir, saya akhirnya membeli 3 perusahaan, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI pada saat itu ya. Karena juga di dalam trade-off antara quality dan diskon, ketiga perusahaan ini menawarkan trade-off yang cukup menarik antara kualitas dan diskon. Nah, mari kita lihat pada tanggal-tanggal tersebut pembelian saya seperti apa. Saya akan coba tunjukkan mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 18 Mei. Oke, ini untuk saham Bank BNI. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 18 Mei. Oke, untuk berikutnya adalah Bank BRI. Kita mulai cek dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 18 Mei. Oke, dan yang terakhir, contoh terakhir adalah pada minggu ini. Dan dengan menggunakan contoh yang sama, pada minggu ini sebenarnya hanya ada 2 saja yang menurut saya diskonnya itu masih lebih dari 35%, yaitu Bank BNI dan Gudang Garam gitu ya. Dan di sini saya memilih Gudang Garam karena apabila kita lihat di quality and discount-nya, perbandingan antara kualitas dan diskonnya, Gudang Garam ini memang menawarkan
opportunity yang jauh lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Beberapa perusahaan yang sudah saya beli itu sudah bahkan masuk ke kriteria overvalued ya. Dan untuk gudang garam sendiri kita akan cek ya, mulai dari tanggal 15 Februari, 16 Februari, 17 Februari, 18, 19 Februari, 22 Februari, dan bahkan pada saat sedang recording, saya masih melakukan pembelian. Dan kedelapan langkah-langkah ini itulah yang saya gunakan sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Nah, semoga dari kedelapan strategi ini bisa membantu sobat investor untuk menentukan kira-kira kapan saat yang tepat untuk membeli saham, bukan ketika IHSG turun, tapi pada setiap saat akan selalu muncul peluang-peluang yang ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Setelah itu akan dilanjutkan dengan update singkat portfolio dana pensiun saya di Bibit. Pertanyaan dari Putu Sedana Yoga. Pilih saham perusahaan dengan kinerja yang bagus, tapi secara valuasi harganya mahal. Apa pilih saham perusahaan yang kinerjanya biasa saja, tapi valuasinya murah? Mana yang tepat, Pak Dodi? Pertanyaan yang bagus, Pak Putu. Menurut saya, perusahaan bagus, valuasi mahal, itu masuk waiting list, tapi tidak saya beli. Perusahaan bagus, valuasi wajar, itu masuk buy list, siap-siap dibeli apabila memang semakin murah. Dan perusahaan bagus, valuasinya murah, itu saya beli. Perusahaan biasa valuasi mahal, itu saya tinggal. Perusahaan biasa valuasi wajar, saya tinggal juga. Perusahaan biasa valuasi murah, itu saya juga tinggal, abaikan. Perusahaan biasa valuasi murah sekali, itu saya pertimbangkan, tetapi belum tentu saya beli. Oke, semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan datang dari Bu Ulfa di server diskusi Discord. Pak Dodi, Q3 dan Q4 BBNI minus, bulan depan padahal saya mulai mau nabung, mulai ragu. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau Bu Ulfa ragu ya tidak perlu invest, sebenarnya sesimpel itu. Karena apabila memang kita ragu dari awal, maka kita tidak akan punya conviction, sehingga ketika ada gelombang, badai, dan berbagai macam hal berita yang ada di depan, maka kita dengan mudah akan melakukan tindakan-tindakan irasional. Nah, saya tidak mencoba untuk meyakinkan, tetapi ini juga bisa diaplikasikan ke perusahaan yang lainnya juga. Di sini saya memberikan 11 pertanyaan untuk Bu Ulfa agar Bu Ulfa bisa menjawab di sini. 1. Laba turun sebegitu besar, tapi bagaimana dengan pendapatannya? Apakah pendapatannya menurun dengan pesat? Yang kedua, berapa penurunan laba kotornya? Apakah signifikan? Yang ketiga, kalau seandainya tidak signifikan, komponen beban apa yang paling besar peningkatannya? Yang keempat, apakah ternyata komponen yang besar itu adalah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai? Dan yang kelima, kalau memang benar seperti itu, apakah hal ini bisa dijustifikasi oleh nalar kita dengan kondisi yang ada pada saat ini? Bagaimana dengan bank-bank lain? Bagaimana dengan BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BRI, Panin, dan bank-bank lainnya yang sama levelnya? Yang keenam, apakah di tahun antara 2008, 2009, 2010 sempat terjadi hal yang serupa? Yang ketujuh, apakah cadangan kerugian penurunan nilai yang besar ini akan terulang kembali setidaknya di 2021, 2022, dan 2023? Yang kedelapan, ini pertanyaan penting, apakah ekonomi akan pulih pasca COVID sehingga orang-orang akan kembali membutuhkan kredit dari bank? Dan yang kedelapan, apakah ekonomi akan pulih pasca COVID? Yang kesembilan, ini pertanyaan yang sangat penting, apakah usaha-usaha tetap akan butuh kredit pasca COVID? Yang ke-10, apakah usaha-usaha pasca COVID akan sama kemungkinan macetnya usahanya dengan pada saat terjadi COVID ini di masa depan? Yang ke-11, bagaimana dengan 2011, 2012, dan seterusnya? Apakah cadangan penurunan kerugian itu masih tetap sebesar pada saat krisis 2008 yang lalu? Nah, pertanyaan 1-11 ini kalau bisa dijawab, maka seharusnya sudah bisa memberikan keputusan bagaimana fundamental Bank BNI dan asumsi value ke depannya seperti apa dari hasil analisa fundamental kita. Kalau seandainya memang tidak bisa menjawab sama sekali 1-11 atau hanya bisa menjawab sebagian, ya silakan pilih sektor yang lebih mudah dipahami.
Atau ya tidak usah dipaksakan, invest saja di reksadana indeks. Nah, kira-kira itu jawaban yang bisa saya berikan terhadap pertanyaan ini. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari S. Herwin. Apa pendapat Bapak terkait dengan prospek saham rokok sekarang, Pak? HMSP atau Gudang Garam harganya sangat hancur. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu suka saya jawab dengan langsung memberikan kesimpulan. Oleh karena itu, saya berikan kembali 9 pertanyaan kepada Pak S. Herwin untuk direnungkan. Pertanyaan pertama, apakah 5 tahun dari sekarang jumlah perokok akan menurun daripada saat ini? Yang kedua, apakah kenaikan cukai itu baru terjadi pada saat ini atau beberapa tahun yang lalu, atau sudah terjadi sepanjang puluhan tahun yang lalu? Yang ketiga, seberapa besar seharusnya kenaikan harga rokok ini agar orang bisa stop merokok? Apakah misalnya naik 2.000 atau 5.000 per pak per tahun itu sudah cukup membuat banyak orang berhenti merokok? Yang keempat, apakah 5 tahun lagi orang-orang masih WFH dan masih hidup dihantui dengan COVID? Yang kelima, seberapa loyal perokok akan brand dari rokoknya? Yang keenam, apakah pertumbuhan penduduk di Indonesia akan terus naik setiap tahunnya? Yang ketujuh, bagaimana perbandingan harga rokok di Indonesia dengan harga rokok di negara-negara lainnya? Nomor 8, apa penyebab IPS tahun ini turun? Daya beli masyarakat turun? Kalau iya, bisa kembali ke pertanyaan yang nomor 3. Yang ke-9, bagaimana dengan kesehatan perusahaan rokok yang dilihat? Apakah banyak hutangnya? Apakah cukup sehat? Dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya, harga turun ini bisa terjadi karena 2 kondisi. Satu, fundamental jangka panjang yang memang berubah, sudah menurun. Dan yang kedua, sentimen jangka pendek. Ketika memang misalnya ada seorang investor yang mengatakan bahwa perusahaan rokok ini itu fundamentalnya sangat jelek karena sentimen-sentimen negatif, maka mungkin perlu berpikir lebih panjang lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menjadikan Gudang Garam dan HM Sampurna sebagai role modelnya. Tidak banyak loh perusahaan yang bisa mencetak laba lebih dari 5 triliun sepanjang beberapa tahun terakhir. Nah, ketika harga turun dan investor beli dan ternyata yang terjadi adalah memang benar fundamental jangka panjangnya berubah, maka yang terjadi adalah value trap. Atau bahasa lainnya mungkin salah analisa atau tidak cukup mengerjakan PR. Ketika harga turun dan investor beli dan ternyata itu terjadi karena sentimen jangka pendek, ya itu adalah salah satu strategi dalam value investing ketika memang penurunan harganya lebih rendah daripada nilai sesungguhnya. Oke, terima kasih Sobat Investor atas pertanyaan-pertanyaannya. Apabila Sobat Investor masih belum bergabung di grup Discord, saya akan berikan linknya di deskripsi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin ditanyakan juga bisa ketikkan di kolom komentar di YouTube ya, dan juga di Instagram. Sobat Investor, tibalah kita pada tahap terakhir dari podcast 4% ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang portfolio dana pensiun saya di Bibit. Jadi selain saya berinvestasi di saham, saya juga berinvestasi di reksadana indeks, dan update portfolio di Bibit ini merupakan bagian dari podcast 4% ini. Mari kita akan membahas portfolio dana pensiun saya. Total nilai portfolio saya pada minggu ini itu adalah 676 juta ya, di mana keuntungannya itu sudah mencapai 120 juta, setara dengan imbal hasil 21,73%. Saya baru berinvestasi di Bibit itu sejak November 2019, dan memang banyak melakukan pembelian pada saat bulan Februari sampai bulan September yang lalu, khususnya di reksadana indeks. Itulah yang membuat imbal hasil saya pada saat ini meningkat, padahal return dari reksadana IDX30 sendiri itu masih minus dalam 1 tahun terakhir. Dan apa yang saya lakukan setiap minggunya adalah saya melakukan top up untuk dana pensiun saya, karena saya memiliki rencana untuk memiliki dana pensiun sebesar 10M pada saat nanti saya pensiun. Dan saat ini sudah tercapai 7%-nya ya. Semoga dengan bisa terus-menerus untuk menabung rutin, saya bisa mencapai dana pensiun saya lebih cepat. Dan apabila kita kembali ke komposisi di dana pensiun saya, alokasi investasi saya sendiri sedikit berbeda ya. Jadi untuk pasar uang saya 3%, obligasi 11%, dan saham 85%. Itu terjadi karena memang seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, sepanjang tahun terakhir saya banyak berinvestasi di reksadana indeks. Baru pada
akhir tahun 2020 sampai sekarang, saya memfokuskan kembali untuk merebalance portfolio saya kembali ke level 70-20-10 dengan nabung rutin mingguan saya atau bulanan saya itu difokuskan untuk mengisi pos-pos yang masih belum sesuai target. Kita akan mulai melihat dari reksadana pasar uang. Untuk reksadana pasar uang sendiri saya memiliki 2 di sini ya. Yang pertama Sukor Invest Money Market Fund, di mana pada saat ini reksadana Sukor Invest Money Market Fund sudah tidak bisa dibeli lagi. Tapi seperti yang sobat investor lihat, setiap minggu tetap ada kenaikan dari keuntungan. Meskipun kita tidak bisa membeli Sukor Invest Money Market Fund, bukan berarti reksadana ini akan stop untuk compounding. Dan pembelian saya berikutnya itu adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Saya membeli reksadana ini pada saat ada promo di GoPay beberapa waktu yang lalu. Oke, untuk yang kedua yaitu di pos reksadana obligasi, nilai portfolio reksadana obligasi saya adalah 77 juta, di mana imbal hasilnya sekitar 2,87%, dan memang terjadi penurunan ya pada minggu ini ya. Tercatat beberapa reksadana yang saya beli itu bahkan lebih rendah nilainya daripada minggu lalu. Misalnya di Schröder Dana Mantap Plus itu adalah minus 1,1%. Nah, untuk Majori Sukuk Negara Indonesia itu plus 2,34%, dan untuk ABF Indonesia Bond Index Fund itu plus 7,1%. Dan mengapa ada 3 di sini ya? Jadi reksadana pertama kali yang saya beli itu adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, di mana ini adalah reksadana pilihan favorit saya. Dia memiliki AUM yang tinggi, kemudian CAGR di 1 tahun, 3 tahun, maupun 5 tahun, termasuk yang juga tinggi dibandingkan dengan reksadana-reksadana obligasi yang lain. Serta dia juga punya expense ratio yang sangat rendah karena ini adalah reksadana indeks obligasi. Nah, untuk reksadana yang lainnya di Majori Sukuk Negara Indonesia ini adalah hasil dari cashback. Jadi sobat investor apabila memang belum registrasi di Bibit masih ada kesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 dengan memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Nah, untuk reksadana selanjutnya itu adalah Schröder Dana Mantap Plus. Ini adalah pilihan dari Robo. Mengapa? Karena apabila kita ingin berinvestasi di ABF Indonesia Bond Index Fund itu memerlukan minimal 1 juta ya. Sedangkan banyak sekali pembelian rutin saya yang di bawah 1 juta. Dan oleh Robo Advisor itu dipilihkan ke Schröder Dana Mantap Plus 2. Oke, dan yang terakhir kita akan lihat di reksadana berbasis saham. Reksadana saham sendiri ada 2, yaitu reksadana saham yang berbasis indeks dan juga reksadana saham yang bersifat aktif dikelola oleh manajer investasi. Reksadana-reksadana yang ada kode indeksnya, misalnya IDX 30, Sri Kahati, indeks syariah, itu saham-saham yang dimilikinya akan mengacu kepada indeks acuan. Jadi masing-masing misalnya Afris IDX 30 maupun BNI AM Indeks IDX 30 itu akan memiliki 30 saham yang sama dengan bobot yang sama pula. Nah, pilihan saya ada 2 di sini, Afris IDX 30, di mana total investasi saya itu adalah 174 juta dengan keuntungan sekitar 37 juta atau setara dengan 26%. BNI AM Indeks IDX 30 itu totalnya dalam 400 juta, di mana modal investasinya 321 juta, keuntungannya 81 juta atau plus 25%. Nah, imbal hasil totalnya itu adalah 25,78% untuk reksadana ini. Jadi memang reksadana saham itu merupakan penyumbang keuntungan terbesar dalam portfolio dana pensiun saya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.